Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Ahli gizi Dr. Tan Sotien mengkritik habis-habisan program makan bergizi gratis atau MBG di depan anggota Komisi 9 DPR RI. Dalam audiensi yang membahas program MBG itu, Tan menyuarakan kegelisahannya mengenai menu burger dalam makan bergizi gratis. Informasi lainnya, pemirsa, kasus keracunan makan bergizi gratis kian menjadi sorotan. Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari menyebut dari 8.583 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG per 22 September, hanya 34 SPPG yang sudah memiliki sertifikat layak hygiene dan sanitasi. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Pidato Presiden Prabowo Subianto di sidang umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa tengah menjadi sorotan utama media internasional. Dalam laporannya, CNN menyoroti bagaimana Prabowo tidak hanya menyampaikan retorika saja, tetapi juga mengajukan sebuah komitmen militer yang signifikan. Pidato Presiden Prabowo Subianto di sidang umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tengah menjadi sorotan utama media internasional. Salah satunya dari media terkemuka yang berbasis di Singapura, Channel News Asia atau CNA. Pada laman itu secara khusus mengangkat poin-poin penting dari pidato Prabowo tersebut. CNA yang juga mengutip AFP menggarisbawahi posisi tegas Indonesia dalam konflik Israel dengan Palestina dan tawaran konkret yang diajukan di panggung dunia. Dalam laporannya, CNN menyoroti bagaimana Prabowo tidak hanya menyampaikan retorika saja, tetapi juga mengajukan sebuah komitmen militer yang signifikan. Media tersebut menekankan bahwa tawaran ini diajukan sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan perjanjian damai di masa mendatang. CNN juga melaporkan bagaimana Indonesia adalah kontributor signifikan bagi pasukan penjaga perdamaian PBB. Hal ini menurut laporan tersebut menambah bobot dan keseriusan dari tawaran yang disampaikan Prabowo. Tidak hanya soal Gaza, media ini juga memberitakan bahwa kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan perdamaian berlaku untuk zona konflik lainnya seperti Ukraina, Sudan, atau Libya. Kemudian poin lainnya yang menjadi fokus utama dalam pemberitaan adalah pernyataan Prabowo mengenai hubungan diplomatik dengan Israel. Media tersebut secara gamblang melaporkan posisi baru Indonesia yang lebih terbuka namun bersyarat. Kenapa begitu, hingga saat ini, Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik formal. Meski begitu, media tersebut juga menyoroti dukungan penuh Prabowo untuk solusi dua negara atau two-state solution saat pidato di PBB. Kasus keracunan MBG melonjak lebih dari 6.000 korban dan memicu desakan evaluasi total program. Kepala Kantor Staf Presiden atau KSPM Kodari mengungkapkan per 22 September hanya 34 dari 8.583 dapur MBG yang mempunyai sertifikat layak higienis dan sanitasi.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Muhammad Kodari mengungkapkan, laporan Kementerian Kesehatan per September tahun 2025 mencatat hanya 34 dari 8.583 dapur makan bergizi gratis atau satuan pelayanan pemenuhan gizi yang telah memiliki sertifikat layak higienis dan sanitasi. Diketahui SLHS merupakan bukti pemenuhan standar mutu serta persyaratan keamanan pangan olahan maupun siap saji yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Dari sisi penerapan standar keamanan pangan, Kodari menyoroti catatan Kemenkes yang menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam penerapan standar keamanan pangan. Ia menyebut dari 1.379 SPPG, hanya 413 yang memiliki standar operasional prosedur atau SOP keamanan pangan. Kemudian, lebih sedikit lagi hanya 312 dapur MBG yang benar-benar menerapkan SOP. Kodari mengatakan Badan Gizi Nasional serta Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah membuat regulasi prasyarat yang harus dipenuhi oleh SPPG. Namun ia menilai sistem pengawasan dan kepatuhan masih menjadi tantangan besar. Kodari lalu membeberkan data BPOM yang menyebut insiden keracunan terjadi pada SPPG yang baru beroperasi kurang dari 1 bulan. Diberitakan sebelumnya, kasus keracunan MBG semakin marak dan menjadi sorotan publik. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat lonjakan drastis kasus siswa keracunan MBG yang mencapai lebih dari 1.000 dalam sepekan ini. Data pada 14 September lalu, siswa keracunan MBG mencapai 5.360 kasus. Namun, data terbaru hingga 21 September jumlahnya bertambah menjadi 6.452 kasus atau naik 1.092 kasus. Melihat banyaknya kasus keracunan hingga mendesak MBG untuk dihentikan dan dilakukan evaluasi total pun disuarakan oleh sejumlah masyarakat. Ahli gizi Dr. Tan Sotian mengkritik habis-habisan program makan bergizi gratis atau MBG di depan anggota Komisi 9 DPR RI. Dalam audiensi yang membahas program MBG itu, Tan menyuarakan kegelisahannya, yakni menu burger yang muncul dalam beberapa kali di paket MBG. Ahli gizi Dr. Tan Sotian mengkritik habis-habisan program makan bergizi gratis atau MBG di depan anggota Komisi 9 DPR RI Jakarta pada Senin 22 September 2025. Dalam sebuah audiensi yang membahas program MBG, Tan menyuarakan kegelisahannya terhadap program yang dinilainya salah. Salah satu yang disorot oleh Tan adalah menu burger yang muncul dalam beberapa kali di paket MBG. Diketahui, makanan burger sendiri merupakan sajian roti berisi protein daging olahan dan sayur. Roti burger umumnya terbuat dari tepung terigu yang berbahan dasar gandum, dan isian burger yang juga dinilainya jauh dari kata sehat. Di beberapa daerah ditemukan isian burger malah berupa daging olahan yang masih diragukan nutrisinya. Ini mau sampai kapan anak-anak makannya burger? Tanya Tan. Tan mengatakan daripada menu burger lebih baik mendorong kedaulatan pangan nasional diterapkan dalam MBG. Ia menuntut pemerintah untuk mengalokasikan menu lokal sebagai 80% dalam program MBG di seluruh wilayah. Kendati begitu, Tan memahami bahwa ada sebagian anak yang tidak menyukai pangan lokal karena tidak terbiasa.
Namun, bukan berarti keinginan anak yang cenderung tidak sehat itu dijawab oleh dapur MBG. Diberitakan sebelumnya dalam beberapa waktu terakhir, program makan bergizi gratis atau MBG terus menjadi sorotan. Di sejumlah daerah pemberian menu MBG mengakibatkan banyak kasus siswa keracunan. Kasus keracunan MBG paling parah terjadi di Kecamatan Cipongkor dan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Dilaporkan bahwa setidaknya ada 1.000 lebih siswa yang menjadi korban keracunan makanan akibat MBG. TPG kita tuh marah-marah loh. TPG kita mengatakan kita kayak dicuekin kayak pot kembang, coba taruh di pinggir aja. Dan guru-guru lebih kesian lagi, sekarang punya istilah baru, Master of bagi-bagi makanan. Udah gitu kalau tray-nya hilang disuruh bayar 80.000. Astagfirullah. Yang ketiga, alokasikan menu lokal sebagai 80% isi MBG di seluruh wilayah. Ya, saya pengen anak Papua bisa makan ikan kuah asam. Saya pengen anak Sulawesi bisa makan kapurung. Tapi yang terjadi dari Lokna sampai dengan Papua yang dibagi adalah burger, di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia. Nggak ada anak muda yang tahu bahwa gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia. Dibagi spaghetti, dibagi bakmi gacoan. Oh my God. Ya, dan maaf ya, itu isi burgernya itu kastanisasi juga. Kalau yang dekat dengan pusat supaya kelihatan bagus, dikasih kayak chicken katsu. Tapi coba kalau yang di daerah, yang SPPG-nya juga agak sedikit main. Dikasih itu loh, benda tipis berwarna pink. Saya aja gak pernah mengatakan ini adalah daging olahan. Saya aja nista bilang itu daging olahan. Saya gak tahu itu produk apaan. Itu rasanya kayak karton warnanya pink. Dan buat lucu-lucuan nih, lalu anak-anak disuruh, oke, do it your own. Ya, DIY. Susunnya, ada sayurnya. Astaga, kan bukan itu tujuan MBG. Punten. Ya, dan akhirnya apa? Ini mau sampai kapan makannya burger? Gitu loh ya. Jadi saya setuju bahwa ada anak yang tidak suka dengan pangan lokal. Karena mereka tidak terbiasa. Tapi bukan berarti lalu request anak-anak. Lalu dijawab oleh dapur. Ya wis loh, nek requestnya ngono ya kuis wae ora popo. Lah kalau requestnya cilok, mati kita. Boleh gak ciloknya dimodif menjadi bakso ikan? Itu kan kalau ininya cerdas kan bisa jalan gitu loh. Ya tapi mau ngomong apa kalau SPPG-nya ditekan? Mau ngomong apa kalau SPPG-nya isinya adalah ahli gizi yang begitulah. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di New York, Amerika Serikat. Dalam pertemuan itu Gian mengatakan tidak ada seorang pun yang membayangkan Indonesia bisa bertanding menuju kualifikasi Piala Dunia. Ia juga mendoakan kesuksesan timnas Indonesia yang sedang berjuang menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Hi, good morning, Mr. President. How are you? Good to see you. How are you? I'm doing well, thank you. How are you? Mr. President, wait for you. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan tidak ada seorang pun yang membayangkan timnas Indonesia bisa bertanding menuju kualifikasi Piala Dunia. Namun kini timnas Indonesia telah berada di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Bahkan timnas Indonesia akan bermain di 2 laga krusial. Gianni menyebut Piala Dunia merupakan ajang puncak bagi para pemain dan penggemar sepak bola. Ia juga mendoakan kesuksesan timnas Indonesia yang sedang berjuang menuju kualifikasi Piala Dunia 2026.
Sebagai informasi, Timnas Indonesia tergabung di grup B. Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Irak untuk memperebutkan satu tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Arab Saudi akan digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada Kamis 9 Oktober. Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto menanggapi terkait arahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terhadap relawannya untuk mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 2 periode. Ia menekankan saat ini waktunya untuk fokus mensukseskan program pemerintahan Prabowo terlebih dahulu. Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto menanggapi terkait arahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi terhadap relawannya untuk mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 2 periode. Titi mengatakan bahwa pembahasan terkait Capres dan Cawapres masih lama. Ia menekankan saat ini waktunya untuk fokus mensukseskan program pemerintahan Prabowo. Titi mengatakan biarkan dulu Presiden Prabowo membuktikan bahwa bisa menyejahterakan rakyatnya. Legislator Partai Gerindra itu menyebut sampai saat ini Prabowo belum memiliki rencana untuk mencalonkan diri kembali sebagai calon presiden di pemilihan presiden tahun 2029. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan kepada tim pendukungnya agar mendukung Prabowo dan Gibran kembali berduet di Pilpres 2029. Prabowo dan Gibran pertama kali berduet di pemilu tahun 2024 dan mereka berhasil memenangkan pemilihan presiden tersebut. Jokowi menyampaikan permintaan tersebut saat memberikan arahan kepada tim pendukungnya Barisan Relawan Jokowi Presiden atau BARJP. Ia mengatakan arahan itu disampaikan kepada tim pendukungnya sejak awal pemilihan presiden tahun 2024. Ketika disinggung apakah Prabowo dan Gibran akan kembali maju pada Pilpres 2029, Jokowi enggan menjawab. Ia hanya mengatakan bahwa hal tersebut ia sampaikan kepada relawan. Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BARJP UJ Gustaf Pati membenarkan mengenai arahan Jokowi tersebut. Ia mengatakan arahan itu disampaikan sejak awal Prabowo dan Gibran maju di pemilihan presiden tahun 2024. Sejak awal
sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Ini kan yang menjadi highlight-nya kan 2 periodenya Pak, ini apakah memang Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. berarti nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Seorang oknum prajurit TNI berpakaian preman membawa senjata laras panjang masuk ke Bank BUMN cabang Sungguh Minasa, Goa. Ia sempat melepaskan tembakan dari jarak dekat, namun peluru hanya mengenai dinding pos keamanan. Seorang oknum prajurit TNI berpakaian preman membawa senjata laras panjang masuk ke Bank BUMN cabang Sungguh Minasa, Goa. Pelaku diketahui bernama Praka Situmorang dari Divisi 3 Kostrad. Ia datang dengan tujuan bertemu kepala cabang bank, namun tidak diizinkan masuk. Petugas bank mengarahkan pelaku untuk menunggu di pos keamanan. Saat anggota Intel Kodim 1409 Goa tiba, pelaku tiba-tiba menodongkan senjata. Ia sempat melepaskan tembakan dari jarak dekat, namun peluru hanya mengenai dinding pos. Pelaku kemudian berhasil dilumpuhkan oleh anggota Intel Kodim, dibantu petugas keamanan dan warga sekitar. Dari tangan pelaku diamankan senjata SS2V4 berikut 86 butir peluru tajam. Saat ini Praka Situmorang telah diserahkan ke kesatuannya untuk pemeriksaan lebih lanjut dan motif aksinya masih diselidiki. Setelah terjadi ada letusan senjata atau penembakan di bank cabang yang ada di Goa, itu ada oknum TNI berinisial S dari satuan TNI yang ada di sini itu melakukan penembakan, tapi sasarannya adalah terkena dinding. Jadi yang bersangkutan itu betul mau masuk bank, tetapi membawa senapan yang di dalam jaketnya, sehingga diamankan oleh security untuk menuju ke ruangan security, sehingga dari pihak security bank menelpon kami, menelpon anggota unit Intel, sehingga anggota unit Intel datang ke sana. Pas datang ke sana, yang bersangkutan ini kaget. Kenapa ada orang Intel di sini? Sehingga langsung senjatanya diangkat menuju ke anggota kami, diarahkan ke anggota kami. Pada saat pas diarahkan larasnya ke badannya anggota kami, langsung ditangkis ke atas, terus terjadi letusan seperti itu. Terus untuk kondisi anggota kami sampai sekarang tidak apa-apa, alhamdulillah tidak apa-apa. Berarti kejadiannya di dalam pos security? Ya, kejadiannya betul di dalam pos security. Sejauh ini seperti apa koordinasi dan komunikasi dengan masing-masing kesatuan ini? Alhamdulillah koordinasi kami dengan hubungan kami dengan divisi sangat baik. Ada kejadian ini langsung kami berkoordinasi, langsung kami informasikan sehingga yang bersangkutan sudah diamankan oleh satuannya. Jadi tadi waktu dari bank kami amankan anggotanya tersebut, kita bawa ke kantor Kodim. Setelah itu kami komunikasikan dengan anggota rekan kami sehingga mereka datang ke sini untuk menjemput. Kalau dilihat dari penampilan fisik si oknum ini,
waktu tadi diperiksa seperti apa? Apakah ada dugaan gangguan mental atau? Nah, itu selebihnya kami tidak paham karena yang bersangkutan juga saat ini sudah dibawa ke satuannya dan mungkin satuannya lebih paham. Terima kasih, Bang. Peringatan Hari Tani Nasional diwarnai aksi dramatis. Petani asal Riau nekat mengecor setengah badannya di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat sebagai bentuk protes atas lambatnya penyelesaian konflik agraria di daerah mereka. Mereka mengecor dirinya. Hari ini sudah mulai itu di depan sana. Ayo kita lihat semua pemandangan. Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, petani Riau menggelar aksi cor setengah badan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Rabu sore. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang hingga kini belum berhasil menyelesaikan konflik agraria di Riau. Sejumlah petani Riau membawa pasir dan ember dalam aksi menanam badan dengan cor tersebut. Satu orang petani nekat melakukan aksi cor setengah badan sebagai simbol perjuangan dan peringatan Hari Tani Nasional. Mereka menuntut Presiden Prabowo Subianto turun tangan menyelesaikan konflik agraria yang hingga saat ini sangat merugikan petani. Aksi cor badan hari ini adalah bentuk daripada kekecewaan, kritikan terhadap pemerintah. Cor badan merupakan akumulasi kekecewaan petani Riau terhadap pemerintah yang sampai hari ini tidak kunjung menyelesaikan konflik-konflik agraria di Provinsi Riau dan di beberapa daerah di Indonesia. Meski aksi berjalan damai, sejumlah petugas kepolisian disiagakan di lokasi guna mengamankan unjuk rasa tersebut. Bersama rakyat, di mana seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat lain kawan-kawan, kita peregangan ototnya udah ya. Kita lanjut kepada karena petani layak ada betul kawan-kawan, tanpa ada petani yang senjata kemudian untuk membunuh rakyat, betul atau tidak kawan-kawan? Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.